Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran fikih. Materi fikih ini disusun Bu Dewi untuk kelas 6 siswa MI Muhammadiyah 1 Jombang The Inspiring School. Selamat belajar. Sampai hari ini kita masih mempelajari pelajaran 1. Dan hari ini adalah pertemuan ketiga. Pelajaran yang kita akan pelajari adalah masih menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Anak-anak masih ingat ya pertemuan yang lalu? Bu Dewi pernah mengatakan bahwa insya Allah makanan yang disajikan di rumah kalian ada. Karena bagaimanapun alhamdulillah kita terlahir di wilayah yang mayoritas muslim dan junjung tinggi nilai-nilai agama. Anak-anakku, kalian akan tumbuh dewasa dan tentunya tidak selamanya kalian akan makan makanan rumahan seperti sekarang. Suatu hari nanti Bu Dewi yakin kalian pun akan berkunjung ke negara-negara ini. Ya, negara-negara di atas itu adalah Saudi. Minimal kalian akan beribadah di sana, haji atau umroh. Selanjutnya di negeri piramida Mesir. Bu Dewi yakin di antara kalian pun akan ada yang sampai ke sana. Entah sekedar jalan-jalan atau bahkan kalian ada yang bekerja di sana nanti. Selanjutnya juga di Pakistan atau di Dubai. Jika kalian belajar sungguh-sungguh, bukan hal yang mustahil jika kalian sampai di negara-negara tersebut. Anak-anakku, jika kalian di negara-negara tersebut itu artinya masih aman. Apa maksudnya Bu Dewi masih aman? Maksudnya adalah kalian akan mudah mendapatkan makanan-makanan halal di negara-negara itu, karena negara-negara itu adalah negara yang mayoritas muslim. Tentu akan sangat berbeda jika kesempatan kalian nanti adalah berkunjung ke negara-negara ini. Negara mana saja itu? Singapura, Roma, Italia, Amerika, dan Korea. Di negara-negara tersebut posisi umat Islam adalah sebagai minoritas. Tentu saja tidak akan semudah di negara-negara Islam kalau untuk mendapatkan makanan halal. Karena itu dibutuhkan pengetahuan yang lebih untuk dapat bertahan di sana dengan syariat Islam yang bagus. Dalam hal makanan saja, di sana akan kalian temui berbagai macam makanan yang tidak diperkenankan Islam. Jika tidak mempunyai pengetahuan yang bagus, kalian pun tidak tahu makanan itu halal atau haram. Coba perhatikan gambar di atas. Gambar yang tengah itu adalah gambar babi yang sudah jelas haram, bahkan termaktub dalilnya di dalam Al-Quran. Sedangkan yang di kiri kanan itu adalah makanan dalam bentuk kemasan. Coba di situ kalian tahu nggak tulisannya itu apa? Tulisannya aja kita tidak paham, terutama gambar yang ketiga itu. Lalu cap label halalnya dari MUI tidak ada. Tentu saja hal itu sangat meragukan. Karena itu dibutuhkan kehati-hatian bagi kalian untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang belum jelas halal haramnya.
Lalu apa pengertian makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam karena adanya dalil yang jelas. Selanjutnya, firman Allah yang menjelaskan makanan haram pertama yaitu surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaikum al-khaba'itha. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dengan mengharamkan mereka segala yang buruk. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Al-Maidah ayat 3, Hurrimat 'alaikum al-mayyitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu untuk menyembelihnya, dan diharamkan yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Itu artinya ya. Berdasarkan ayat ini, apa saja yang diharamkan oleh Allah? Jika ada pertanyaan demikian, bisa ya kalian menjawabnya. Tentu saja bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang terpukul, terjatuh, ditanduk, dan sebagainya ya. Kecuali jika kalian sempat untuk menyembelih. Misalnya kambingmu terserempet mobil, kemudian kamu masih sempat untuk menyembelihnya sebelum dia mati. Nah, itu masih diperbolehkan ya, masih halal. Tapi kalau tiba-tiba langsung mati dan belum sempat untuk menyembelihnya, itu yang haram. Selanjutnya, macam-macam makanan haram. Secara garis besar, makanan haram dibagi menjadi dua. Pertama adalah haram aini. Yang dimaksud haram aini adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat benda seperti daging babi, darah, bangkai, ya, itu haram. Itu adalah haram aini. Sedangkan yang kedua adalah haram sababi. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Seperti daging sapi, asalnya adalah halal, namun jika digoreng dengan minyak babi maka menjadi haram. Haramnya karena sebab penggorengannya menggunakan minyak babi, padahal hukum asalnya adalah daging sapi halal ya. Paham haram sababi dan haram aini? Oke, kita lanjutkan pelajaran. Selanjutnya, haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Contohnya, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merompak, dan lain sebagainya. Yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Selanjutnya,
Hasil haram karena menjual makanan haram seperti daging babi, kemudian dibelikan makanan yang halal, itu tetap haram ya. Hasil haram karena telah membungakan dengan riba, yaitu menggandakan uang. Diingat-ingat ya, apa saja yang menyebabkan sesuatu halal menjadi haram. Selanjutnya kita pelajari ciri-ciri makanan haram. Makanan haram memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Makanan itu membahayakan, melemahkan dan merusak akal, mendatangkan madorot terhadap manusia baik jiwa ataupun raga, memabukkan dan menjijikkan. Paham sampai di sini ya? Itu semua makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi, itu cirinya seperti itu. Jika ada kalian menemukan salah satu cirinya, tinggalkan, jangan dimakan. Nah, apa saja jenis-jenis makanan haram? Yang pertama, semua jenis bangkai binatang itu haram kecuali ikan dan belalang ya. Dalilnya adalah ukhillat lana mayyitatani al-hutu wal jaradu. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nomor 2 adalah makanan yang buruk, menjijikkan atau najis, seperti kecoa, lalat, cacing, kutu, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 157. Yuharrimu alaikum al-khaba'itha. Selanjutnya adalah makanan yang memabukkan. Dalilnya adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr hukumnya haram. Hal ini jadi ya tidak hanya makanan, namun sampai saat ini sudah banyak ditemukan berbagai jenis minuman yang secara positif memabukkan serta diharamkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu bir dalam segala merek, vodka, jiu, anggur putih, whisky, daun ganja, sabu-sabu, heroin, ekstasi, semua itu haram ya, diingat-ingat ya. Tidak hanya jenis makanan, di sini maksudnya jenis minuman, yang penting memabukkan, semua haram. Selanjutnya, jenis makanan haram adalah darah, baik dari binatang halal maupun haram. Babi, daging babi haram, termasuk di dalamnya kulit, tulang, semua bagian yang dari hewan tersebut. Binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, artinya tidak mengucapkan bismillah ya. Misalnya disembelih atas nama berhala, itu juga tidak boleh, haram untuk dimakan. Makanan yang membahayakan, mengandung racun dan basi, itu juga dilarang. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah, itu dalilnya surah Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita hari ini. Sebelum kalian meninggalkan pelajaran ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.